Ya, shalom. Ya, shalom. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan membuka dalam Injil Matius pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 4 mulai ayat 12 sampai 17. Akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal 4 mulai ayat 12. Tetapi waktu Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ya. Latar belakang dalam perikop ini yaitu adalah saat terakhir pelayanan Yohanes. Ya. Yohanes adalah seorang yang dikatakan oleh Tuhan adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Kita tahu setelah ini Yohanes meninggal, dipenggal kepalanya, dan selesailah pelayanan Yohanes. Tetapi pelayanan ini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di situ Tuhan Yesus mulai melayani dan memberitakan Injil kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, seperti apa yang sebelumnya diseru-serukan oleh Yohanes. Ya, di sini Yohanes Pembaptis. Nah, tapi kita akan belajar lebih dulu bagaimana seorang Yohanes Pembaptis menjadi orang yang membuka jalan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara membuka jalan, tentu saja itu bukan pekerjaan yang mudah. Misalnya ya, waktu saya dulu ikut seperti pramuka seperti itu, ya, sebelum kita menyusuri satu tempat yang asing, di situ sudah terlebih dulu datang ya para senior itu mempersiapkan tempat, ya. Mempersiapkan tempat, bahkan di hutan itu mereka terlebih dulu membuka jalan. Dengan jalan ya mereka membawa parang lalu membersihkan jalan yang ingin dilewati, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu pekerjaan yang sulit. Nah, tapi itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, agar nanti ketika Tuhan melayani, ada sesuatu yang sudah digarap, yang sudah disiapkan bagi Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis, bagaimana cara Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya. Kalau kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 13 dikatakan, setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Apakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Ya. Waktu itu tadi dikatakan adalah Tuhan Yesus menyingkir setelah Tuhan Yesus tahu Yohanes ditangkap ya. Tuhan Yesus tahu bahwa akhir hidup Yohanes sudah dekat, maka Tuhan Yesus mengambil pelayanan ya di tempat yang lain dulu. Ya. Tuhan tahu bahwa itulah masanya, masih masanya bagi Yohanes sebagai orang yang begitu penting ya. Di situ dikatakan mengapa Tuhan Yesus menanyakan tentang Yohanes Pembaptis dan bagaimana Yohanes Pembaptis itu dalam pandangan orang-orang Yahudi, dalam pandangan murid-muridnya bahkan. Ya. Kalau Tuhan Yesus menanyakan siapa sebenarnya ya dirinya, ada orang yang berkata bahwa Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang begitu terkenal ya. Bukan terkenal karena glamor seperti artis-artis sekarang main sinetron gitu. Tetapi terkenal akan seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkenal dengan orang yang menyerukan berita tentang kerajaan Allah. Maka ya ketika murid-murid ditanya Tuhan, ada yang jawab, ya, siapakah aku ini? Ada yang jawab dari orang-orang Yahudi, yang ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Karena ini adalah jajaran orang-orang yang penting di dalam kehidupan orang Yahudi saat itu, adalah nabi-nabi yang mempunyai pengaruh besar. Elia, lalu Yeremia, itu adalah orang-orang yang begitu sangat dihargai di Israel. Nabi-nabi yang berpengaruh besar di dalam kehidupan orang Israel. Nah, Yohanes Pembaptis memiliki nama yang besar. Lalu kita akan belajar bagaimana dan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dalam tugasnya sebagai seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, kita garis bawahi dahulu, yaitu adalah ia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kalau kita lihat juga di dalam Matius pasal 11 ayat 13 juga dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika mau menerimanya ialah Elia yang akan datang. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri bahwa yang dimaksud dengan roh Elia itu adalah apa yang dilakukan Yohanes, apa yang dikerjakan Yohanes ini memiliki spirit yang dimiliki oleh Elia. Yohanes dikatakan adalah Elia yang dijanjikan di akhir zaman ya, sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya, membuat hati bapa-bapa kembali kepada anak-anaknya dan orang durhaka kepada pikiran orang yang benar ya. Lalu mengapa disebut Yohanes adalah Elia? Apakah lalu Yohanes ini reinkarnasi dari Elia? Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak ya. Tapi yang sebenarnya dimaksud adalah dia datang dengan roh dan kuasa Elia. Jadi spiritnya itu seperti spirit pelayanan yang dilakukan oleh Elia. Semangatnya, passionnya, tujuan hidupnya sama dengan seperti apa yang dilakukan Elia, yaitu memiliki hati untuk memulihkan, memiliki hati untuk mengembalikan umat Tuhan kepada Tuhan. Kita akan belajar
bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes yang dikatakan dengan kuasa dan roh Elia itu. Ya, yang pertama kita melihat ya, ada memang kesamaan-kesamaan yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan Elia dan apa yang dilakukan Yohanes ya. Yang pertama adalah saya menggarisbawahi ada satu yang namanya cara hidup. Ya, cara hidup bagaimana? Ya, mari kita buka ya dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Ya, di situ dikatakan bahwa jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Lalu yang sama juga terdapat di dalam Matius ya. Nah, ini yang berkata mengenai Yohanes. Matius pasal 3 ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ya. Jadi ada kesamaannya. Saya melihat di sini bukan masalah bajunya ya, tetapi cara hidupnya. Kalau kita melihat orang pakaian itu bisa melambangkan cara hidup orang itu, bagaimana orang itu berperilaku ya. Bisa kita juga melihatnya dengan cara berpakaian ya. Pakaian itu sangat memperlihatkan bagaimana cara hidup. Nah, kalau kita lihat orang dengan pakaian yang begitu glamor, banyak memakai perhiasan ya, berarti dia memiliki gaya hidup yang yang glamor, yang tidak sederhana. Nah, tetapi kalau sekalipun misalnya ada orang kaya, tetapi dia tidak memperlihatkan kekayaannya, dia memakai hal yang sederhana, berarti memang dia memiliki gaya hidup yang sederhana, bukan berarti dia tidak mampu. Nah, pakaian bisa memperlihatkan ya, bagaimana cara orang itu hidup. Nah, ya kalau kita lihat di situ yang bisa kita pelajari adalah kedua orang ini memakai baju yang namanya baju dari kulit ya, atau baju bulu dan ikat pinggang kulit. Ya. Nah, kalau kita pelajari di waktu-waktu itu, di masa itu orang-orang di kota itu biasanya memakai pakaian yang berwarna-warni ya. Lalu pakaian yang baik dilihat, mempunyai warna-warna yang indah seperti itu. Tetapi kalau pakaian yang dipakai Yohanes ini adalah pakaian yang biasa digunakan orang-orang kampung. Ya. Orang-orang di perkampungan Palestina zaman dulu memang kebanyakan juga memakai pakaian seperti apa yang dipakai oleh Yohanes ini. Pertama adalah ini terbuat dari bahan yang ada di situ, yaitu bulu onta dan ikat pinggang kulit ya. Karena orang-orang di perkampungan Palestina waktu itu memang mereka memelihara ternak begitu ya. Jadi itu digunakan juga untuk pakaian. Jadi pakaian ini adalah pakaian yang sederhana tetapi kuat ya, atau bisa dikatakan kalau sekarang itu pakaian outdoor ya. Nah, kalau kita melihat pakaian outdoor zaman sekarang itu adalah pasti dibikin dengan bahan yang lebih kuat. Karena apa? Untuk ya melindungi diri dari keadaan yang lebih ekstrim daripada orang yang bekerja di kantor kan, lebih dingin, lebih nyaman, tidak kena panas. Dan pakaian bisa pakai pakaian yang tipis tidak masalah ya. Tapi ini adalah pakaian yang ya kasar memang tetapi kuatnya. Di sini menggambarkan adalah kehidupan Yohanes yang begitu sederhana ya. Kalau kita lihat dia tinggalnya juga di padang gurun. Kalau dia memakai baju yang tipis seperti orang-orang di kota, maka itu akan cepat rusak ya. Yohanes juga tinggal di dalam tempat yang tidak mewah, hidup di dalam kesederhanaan, dan dia adalah orang yang tahu tujuan hidupnya.
Ya, memang kalau kita lihat Elia itu sendiri adalah nabi kerajaan ya. Elia melayani di beberapa zaman raja-raja ya, seperti Ahab, Ahasia, Yoram. Di situ dia memang juga pelayan kerajaan. Tetapi kalau kita lihat Elia ini bukan nabi yang terus istilahnya kalau bahasa Jawa ongkang-ongkang di kerajaan, tidak. Ternyata Elia ini nabi yang sekalipun dia melayani di kerajaan, tetapi dia juga melayani di luar kerajaan dan sungguh-sungguh ya. Maka dia juga memiliki pakaian-pakaian seperti yang di situ juga dikatakan pakaian dengan bulu ya, dan juga ikat pinggang kulit. Nah, pakaian yang begitu sederhana. Ya, karena apa? Kalau kita lihat tujuan hidup mereka bukan kekayaan, bukan kehidupan yang terlihat mewah, tetapi memang tujuan hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Ya, itulah yang pertama bisa kita pelajari, yaitu roh yang melayani Tuhan itu yang utama. Jadi mereka berdua ini, antara Elia dan Yohanes ini, memiliki hati yang mementingkan yang namanya melayani Tuhan daripada mementingkan kehidupannya sendiri. Nah, itulah yang pertama yang bisa kita pelajari. Nah, Yohanes ini sangat luar biasa di dalam semangatnya ya. Kalau kita lihat, nah itu tadi yang pertama adalah kita bisa lihat dari cara hidup, dari cara berpakaian. Lalu yang kedua adalah semangat dan keberaniannya sama. Nah, ini spirit yang ada di dalam kedua orang ini ya. Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 19 ya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai 19. Situ dikatakan, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau. Engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Nah, di sini adalah cerita di mana Elia di situ menantang para nabi-nabi Baal. Juga di sini jelas dia menantang Ahab ya, sebagai raja yang rusak, raja yang menyesatkan umat Tuhan, raja yang perilakunya mengikuti para Baal. Nah, disitulah Elia di dalam hidupnya terpanggil untuk membawa kembali umat Tuhan, untuk kembali melihat kepada Tuhan dengan cara apa? Nah, ini satu cara yang berani sekali. Ya, kalau ini namanya berduel ini ya. Namanya berduel ya. Dia Elia satu orang melawan berapa ratus orang. Di situ ada 450 dan 400, berarti 850 nabi yang palsu, bukan nabi yang dari Tuhan. Nah, Elia berduel sendiri dengan 850 nabi palsu. Wah, ini yang namanya pemberani, benar-benar pemberani. Spiritnya adalah spirit pemberani, sekalipun dia sendiri. Tetapi saya percaya yang ada di dalam hati Elia ini adalah dia percaya bahwa yang menyertai dia itu lebih besar. Dia percaya bahwa Tuhan lebih dahsyat dari para nabi-nabi Baal ini. Ya. Nah, lalu kita juga melihat kesamaannya di dalam Matius ya, pasal 14 ayat 3 sampai 4. Nah, ini Yohanes. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya
dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodiasnya. Yohanes ini juga pemberani ya. Nah, kalau di sini dikatakan mereka berdua ini menantang yang namanya pemimpin. Loh, apa boleh menantang pemimpin? Ya, dalam tanda kutip di sini menantang bukan menantang untuk hal-hal yang tidak baik ya, tetapi menantang untuk membawa atau menunjukkan bahwa ada jalan Tuhan yang benar. Nah, jadi apa yang dilakukan Elia dan Yohanes ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan umat Tuhan secara nasional. Mereka berani menegur yang namanya pemimpin. Apa yang terjadi ya? Pasti saja mengalami tantangan yang dahsyat ya. Tetapi Yohanes tidak takut ya menyerukan kebenaran. Dia tidak takut ya. Dia tidak takut untuk menegur pemimpin yang salah. Karena apa? Ya. Kalau kita tahu pemimpin itu punya dampak yang besar bagi orang yang dipimpin. Ya, kalau Ahab, orang yang raja yang jahat, memimpin Israel, memimpin umat Tuhan, ya, yang dipimpin itu juga dibawa dalam penyesatan. Maka pemimpin itu memiliki peranan yang penting. Oleh sebab itu, ya, kedua orang ini tidak segan untuk menyatakan kebenaran kepada pemimpin. Mereka peduli dengan keselamatan secara nasional. Nah, spirit ini luar biasa. Nah, kalau kita di tempat ini juga berdoa, kita juga menyerukan akan keselamatan bangsa kita secara nasional ya. Kita ketika berdoa selalu kita serukan, Tuhan, selamatkan Indonesia. Berikan pemulihan pada Indonesia. Kami percaya Tuhan, seluruh Indonesia akan melihat terang kasih Tuhan ya. Ini doa yang sudah benar ya. Ini doa yang memang baik ya. Karena apa? Doa ini juga yang dilakukan oleh Elia dan Yohanes Pembaptis. Mereka rindukan orang-orang di bangsa itu diselamatkan. Nah, ini hal yang luar biasa. Ini juga spirit yang kita bisa pelajari, yaitu semangat untuk membawa orang-orang kembali melihat kebenaran Tuhan. Ya mungkin kita tidak semua ya bisa memiliki kesempatan ini. Ya. Tetapi kita kan bisa melakukannya di dalam doa. Ya memang tidak mungkin ya kita semua punya kesempatan untuk berbicara kepada pemimpin misalnya, atau untuk mempengaruhi dalam pemerintahan. Nah, pasti itu juga hanya orang-orang tertentu. Tetapi bukan berarti kita diam, tapi kita bisa mendukung itu juga lewat doa seperti apa yang kita lakukan saat ini. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, itulah yang kedua, yaitu memiliki spirit semangat yang luar biasa untuk memulihkan, untuk mengembalikan orang-orang secara nasional kembali untuk melihat kebenaran, yaitu terang Tuhan, kebenaran Tuhan, Tuhan yang benar. Ya. Lalu yang ketiga adalah ya kita bisa pelajari bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan ya. Orang-orang yang melakukan semuanya bukan karena kehendak sendiri, tetapi karena memang dipimpin oleh Tuhan ya. Mari kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 sampai 39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan
yang menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, itu dalam kisahnya Elia. Lalu kita juga bisa melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 16, di situ dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya. Kalau kita melihat tujuan kehidupan mereka adalah dipersiapkan memang untuk membawa umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Tujuan hidupnya membawa umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Nah, semua yang dikerjakan ya oleh kedua orang itu, mujizat-mujizat itu yang membuat orang berbalik kepada Tuhan, ya itulah karena ada pimpinan Roh Tuhan ya, ada pimpinan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Doa seperti doa yang dilakukan Elia ini adalah doa yang mengandung kuasa. Karena apa? Tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika bangsa Israel di situ tersadar ya, dia melihat ya, di situ para nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal itu mereka sampai ya melakukan upacara yang mengerikan ya. Mereka menoreh-noreh tubuh mereka, bahkan sampai keluar darah-darah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi Tuhan memberikan kuasa dari surga untuk memperlihatkan betapa Dia adalah yang benar melalui apa yang dikerjakan Elia. Nah, ketika kita berdoa bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, maka doa itu doa yang penuh dengan kuasa dan mujizat dari Tuhan. Karena tujuannya bukan untuk kemuliaan kita, tetapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, maka doa itu adalah doa yang memiliki kuasa yang besar. Maka mari kita juga belajar mengubah doa-doa kita yang mungkin tidak efektif ya. Karena apa? Seringkali anak-anak Tuhan juga berdoa untuk kebutuhannya sendiri. Bukan berarti itu salah, bukan berarti itu tidak benar ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah pemelihara. Tuhan adalah Allah yang sudah mencukupi kebutuhan kita. Maka kita percaya ya, apa yang menjadi kebutuhan kita diberkati, diberikan oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar berdoa seperti ini, yaitu berdoa untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, hari-hari ini juga bangsa kita, mari kita gumuli ya. Masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak di antara anak-anak di bangsa ini juga mereka belum percaya kepada Tuhan. Maka mari kita gumuli orang-orang itu agar Tuhan bekerja, agar Tuhan berkarya. Ya, kita bisanya berdoa ya. Kita bisanya berdoa. Kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Elia juga bisanya berdoa. Kuasa itu datang sendiri dari Tuhan. Ya, kalau saya membayangkan zaman itu ada api yang turun dari langit, wah itu mungkin sesuatu yang mengerikan ya, itu menakjubkan sekali. Kalau itu terjadi hari ini di Indonesia seperti itu, wah mungkin juga banyak orang diselamatkan ya, tetapi kita tidak tahu ya apa yang akan dilakukan Tuhan. Berbeda zaman bisa berbeda cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya mungkin saat ini kita bisa melihat
banyak orang di dalam kesulitan ya, karena ada pandemi ini banyak orang mengalami ya, mereka kehilangan pekerjaan, yang sekolah juga jadi sulit sekolah, kehidupannya juga sulit. Nah, ibadah juga dibatasi. Nah, itu membuat orang-orang menjadi lemah, orang-orang menjadi imannya menjadi lemah. Nah, maka mari kita berdoa bagi orang-orang ini agar terjadi seperti dikatakan di situ, mereka sujud, mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Maka mari kita terus berdoa, maka mari kita terus mengingatkan satu dengan yang lain untuk kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan Elia dan Yohanes. Karena kita juga adalah orang-orang yang ada di akhir zaman ini. Mari kita jadi terang-terang kecil yang dipercayakan Tuhan untuk menerangi apapun yang ada di sekitar kita. Mungkin bukan hal yang besar, mungkin bukan hal yang luar biasa, seperti cerita tentang anak-anak Tuhan yang bagaimana dia dipakai Tuhan untuk jadi kesaksian dengan hal-hal yang sederhana ya. Tetapi itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang bagi Tuhan seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi inspirasi kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang jelas. Di dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, menunjukkan bahwa kita orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Kita orang-orang yang berani menyerukan kebenaran Tuhan. Kita orang-orang yang tekun berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua.